Di video sebelumnya kita telah berhasil untuk membootstrap dari aplikasi kita Daily Budgeting, dan di sini kita lihat bahwa kita sudah at least sudah berhasil mengkoneksikannya dengan database. Bisa kita lihat sini Oktober 27 dia akan mengambil data dari Oktober 27 di sini. Kita lihat 27 dan 26 juga seharusnya ada. Kita coba lihat sini. Dan kelihatannya ada sedikit bug, cuma kelihatannya sini 27 dan 28, jadi ini kelihatannya sedikit ketukar, cuma mungkin nanti kita akan perbaiki. Nah, untuk requirement video kita kali ini, saya ingin berfokus kepada data loading. Jadi intinya adalah seluruh data yang tampil, data yang kita view, ekspektasinya adalah bahwa semuanya sudah correct per video kita kali ini, hopefully. Sehingga video selanjutnya kita bisa berfokus kepada data input. Jadi mungkin untuk yang pertama ada daily pool budget. Daily pool budget ini akan menjadi budget kita hari ini. Jadi kita tahu hari ini perlu spend sampai seberapa. So mungkin kalau misalkan dipikir-pikir, kelihatannya space ini sebenarnya nggak perlu, karena enaknya adalah ketika kita buka dari halaman ini, enaknya langsung tahu dari budget hari ini berapa dan remainingnya berapa. Jadi ada kemungkinan ini kita bakal taruh di atas sini, dan monthly budget ini sebenarnya nggak terlalu penting. Apa kita taruh di bawah aja? Maybe, I don't know, mungkin nanti kita bisa jadi taruh ini semua di bawah aja kali ya, November 2024, karena ini less important. Jadi maksudnya ketika kita buka halaman ini, yang kita inginkan langsung dapat adalah kira-kira ini budgetnya berapa, dan kira-kira yang bisa kita keluarkan berapa lagi. Kayaknya itu yang paling make sense, sehingga itu bisa kita higher importance. Dan bisa jadi karena November 2024 dan monthly budget ini bisa jadi kita jadi subtitle di bawah sini, atau mungkin bisa jadi juga kita taruh di bawah dikarenakan ini less importance. Selanjutnya mungkin kita perlu ada sedikit strategi mengenai periode itu seberapa, karena kan kita di sini menghitung daily pool budget, kita perlu tahu jumlah periode untuk bisa menghitung kira-kira budget hari ini berapa. Jadi misalkan kita anggap dari perusahaan kita itu membagi gajinya per Jumat akhir misalkan. Jadi misalkan di Oktober di tanggal 25, November di tanggal 29, dan Desember di tanggal 27. So di sini kita bisa define, jadi misalkan ketika kita sudah masuk di bulan Oktober, maka kita langsung ngedefinisiin bahwa startnya 25 sampai 29, dan misalkan ternyata kita buka aplikasinya lagi ternyata tanggal 30 atau tanggal 1, kita udah otomatis bahwa yang jelas untuk periode selanjutnya itu sudah pasti dia akan dimulai startnya di 29, even kita membuka aplikasinya di tanggal 2. Jadi 29 atau mungkin di 30 lebih make sense. Jadi di sini 30 sampai tanggal 27. Seperti ini. Jadi nanti ada semacam limitasi. Jadi misalkan ketika kita buka lagi tanggal 3 misalkan, maka kita ada ketika kita set Newman, maka dia akan otomatis sudah pasti start date-nya di tanggal 30. Kita tinggal menentukan end date-nya kapan. Jadi kita bisa mengira-ngira bahwa tidak ada hari yang tidak terdeteksi di aplikasi kita. So di sini untuk P0, jadi priority yang paling awal, priority 0, itu adalah at least kita bisa dapat data loadingnya. Jadi kita ensure bahwa kita mengetahui secara jelas bahwa logiknya seperti ini. Logiknya intinya tanggal 25 sampai, berarti kita perlu ada starting point, starting date sama end date. Nah, tapi selanjutnya adalah nanti kita juga perlu ada mungkin semacam security. Kita juga ensuring dari data integrity. Di mana data integrity fokusnya beda. Fokus data integrity adalah memastikan bahwa sekalipun kita telat untuk membuka dari aplikasinya, cuma tetap aja kita ensure bahwa kita punya restriction bahwa pokoknya nggak ada hari tanpa kita terdeteksi di sini. Jadi intinya nggak bisa ketika kita buka tanggal 3 dan 30 sampai tanggal 2 ini nggak kedetek, nggak masuk aplikasi. Sekalipun mungkin nggak ada budget atau nggak ada pengeluaran di sini, tapi at least kita tetap ingin ini semua terhitung. Tetap angka dari hari ini tetap terhitung.
Tapi di sini dikarenakan ini P1, kita tidak akan fokus sekarang dan bisa jadi nggak akan fokus sama sekali di sini dikarenakan maybe ini nggak sepenting itu. But yang paling penting adalah data loading. Intinya kita ensure bahwa ketika kita punya logic ada start date dan ada juga end date. Oke, sekarang kita akan mulai sedikit brainstorming dari logiknya yang kira-kira kita butuhkan untuk bisa view di sini. Nah, kita lihat sini bahwa salah satunya adalah daily pool budget. Jadi itu adalah budget yang kita butuhkan untuk hari ini, budget yang bisa kita pakai hari ini. Nah, untuk total misalkan kita di tanggal 26, maka yang pertama kita perlu tahu adalah kita masuk periode yang mana. Maka di sini kita ketahui bahwa periodenya harusnya adalah di antara 25 sampai 29. Berarti nanti kita perlu ketahui salah satu yang perlu kita dapatkan adalah periodenya. Periodenya periode yang mana? Selanjutnya kita perlu ketahui sisa budget. Jadi misalkan yang pertama, yang kedua adalah sisa budget. Dan sisa budget ini kita ketahui cara perhitungannya bagaimana. Perhitungan dari sisa budget ini adalah kita ketahui bahwa misalkan kita itu dari 25 sampai 29 dan ini inklusif. Jadi misalkan 26 sampai 29 itu terhitung, mungkin tanggal 25-nya bisa jadi kita exclude. Jadi atau mungkin kita tetap include tapi I believe so. Ya 30 sampai 27 juga dia jadi semua inklusif. Jadi tanggal 25 sama 29 juga masuk. Dan misalkan kita hitung seperti ini, berarti ini kan sisanya adalah 4 hari dari 25 sampai 29. Dari 26 sampai 29. Dan kita perlu tahu seluruh expense yang keluar dari 25 sampai 26. Jadi perhitungannya kurang lebih adalah budget hari ini sama dengan budget bulan ini dikurangi pengeluaran sebelum hari ini. Jadi dikarenakan kita ingin mendapatkan untuk budget hari ini seluruh pengeluaran dari 25 sampai 25, jadi sampai sini. Sementara misalkan kita ingin menghitung sisa yang bisa dikeluarkan hari ini, adalah budget bulan ini dikurangi pengeluaran sebelum hari ini dikurangi pengeluaran hari ini. Jadi pengeluaran sebelum hari ini dan hari ini. Nah, tapi ini jelas nggak cukup dikarenakan misalkan hari tanggal 26 berarti kan sisanya masih ada 1, 2, 3, 4. Berarti bisa kita bilang kita perlu bagi dengan sisa hari hingga hari akhir periode. Dan untuk yang ini sebenarnya nggak kayak gini harusnya. Mungkin kita nggak akan terlalu bahas kenapanya. Mungkin teman-teman bisa jadi PR aja untuk why-nya kenapa kita melakukan seperti ini. Intinya adalah kita melakukannya seperti ini. Untuk sisa pengeluaran hari ini adalah budget bulan ini dikurang pengeluaran sebelum hari ini dibagi sisa hari hingga akhir periode dikurang pengeluaran hari ini. Mungkin secara detailnya kenapa ini hasilnya untuk hari ini, untuk pembahasan mengenai sisa pengeluaran hari ini, kenapa formulanya seperti ini, kita tidak akan bahas dikarenakan itu karena pembahasan hari ini bukan pembahasan matematika. Tapi jika teman-teman bisa berpikir, mungkin teman-teman bisa taruh di kolom komentar untuk bisa mengetahui kenapa kira-kira formulanya harus seperti ini. Oke, sekarang kita akan mulai ke aplikasinya. Dan kemarin sepertinya ada bug. Itu adalah sini set expenses. Jadi ketika kita menambah expenses dia ada error karena kita belum ada logic untuk menambahkan expense. Jadi kita akan komentar aja untuk sekarang. Dikarenakan again kita untuk hari ini fokusnya
bukan di penambahan data, tapi kita fokus kepada pengolahan data yang udah ada. Selanjutnya kita akan membuka dari skema dari database kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita butuh periode. Jadi kita mungkin akan menambahkan seperti ini, export cons period sama dengan pg table period. Lalu kita akan tambahkan start at di sini. Kita butuh timestamp dot not null. Lalu kita juga end at. Dan mungkin sebenarnya saya juga ingin menambahkan title. Jadi saya ingin periodnya bisa kita set sendiri dari titlenya, sehingga misalkan kita punya custom period, misalkan cuma 1 pekan dan sebagainya, kita juga bisa. So di sini kita akan pakai teks. Ini kelihatannya cukup. So di sini kita langsung aja drizzle generate. Oh, saya lupa kalau misalkan di sini kita belum membuat konsep di mana membuat script khusus untuk generate, jadi kita menggunakan npx drizzle kit generate. Dan oh iya, saya lupa kalau misalkan di sini kita untuk drizzle kitnya langsung push ya. So kita bisa harusnya push aja. So ya, sebenarnya saya pribadi sebenarnya ada kecenderungan untuk memakai migration. Sebenarnya saya lebih prefer untuk melakukan itu, but untuk current project ini nggak masalah untuk kita langsung push aja dari schema yang existing, kita push ke database kita. Tapi kalau misalkan saya pribadi sebenarnya rekomendasi untuk menggunakan namanya migration, yaitu menggunakan drizzle kit generate dan habis itu nanti menggunakan npx drizzle kit migrate. But kita nggak akan worry untuk itu sekarang. So sini kita lihat kita sudah berhasil membuat tabel period, dan mungkin kita akan bikin satu period dulu aja. Di sini title mungkin Oktober 2024. Start date-nya kita intip sedikit mengenai cara di sini untuk timestamp. Dan kita save. Dan kita refresh. Oke, mungkin sebenarnya better pakai date aja karena nggak ada masalah sebenarnya. It's simpler pakai date. Jadi kita nggak perlu sampai mendetil ke jamnya persisnya. So let's push. Dan kita push di sini. Dan dikarenakan tadi kita push dan ada perubahan dari data type, maka di sini otomatis dia dihapus data yang kita punya. So mungkin itu salah satu alasan kenapa perlu pakai migrate dan sebagainya. Maybe kita akan bahas kenapa kita perlu pakai migrate di drizzle di lain hari. Cuma let's just re-add dari datanya. Oke, kurang lebih seperti ini datanya. Oke, sekarang kita akan sedikit belajar mengenai SQL operator di Drizzle. So basically kenapa kita akan menggunakan ini, dikarenakan di Drizzle sendiri, as far as I concern, dia tidak secanggih itu dalam masalah ketika berhubungan sama JSON ya. Jadi untuk query JSON, as far as I concern kayaknya nggak ada. Jadi kita bisa menggunakan langsung SQL aja, pakai raw SQL. Dan mungkin salah satu hal yang perlu teman-teman consider adalah ketika berhubungan dengan raw SQL, teman-teman harus concern terhadap yang disebut dengan SQL injection. Kita jelas nggak akan terlalu bahas mengenai ini. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa search dan harusnya teman-teman bisa langsung dapetin jawabannya secara cepat. Cuma intinya ini adalah salah satu vulnerability yang sangat common, misalkan di PHP dan lain sebagainya,
Dikarenakan ketika banyak teman-teman yang menggunakan PHP tapi nggak concern terhadap konsep namanya SQL injection, dan ini jelas terjadi juga di JavaScript atau di Rails dan lain sebagainya. Itu selama teman-teman nggak aware sama konsep SQL injection vulnerabilities, maka teman-teman bisa membuka dari keamanan database-nya akan lebih vulnerable. But dikarenakan dari Drizzle kelihatannya sudah punya ada cara untuk kita ensure bahwa data kita aman dengan menggunakan ini dari Drizzle, dikarenakan sudah di clean up, I believe. So kita insya Allah harusnya kelihatannya aman. Oke, di sini ketika kita ingin membuat query-nya, sebelum kita membuat query-nya, mungkin saya akan membuat satu dummy data yang di luar dari period yang kita setup di sini. Jadi nanti misalkan kita membuat satu mencari di mana kita ingin mengetahui seberapa expense yang bisa kita keluarkan untuk hari ini, maka kita bisa melihat dari periodnya sekarang period berapa, di tanggal startnya dari mana dan endnya kapan, dan seharusnya seluruh data yang eksklusif dari start at dan end at ini yang dia exclude alias di luar dari period itu harusnya nggak masuk, dan salah satu yang nggak masuk harusnya data di tahun 2025. Dan sekarang kita akan bikin query-nya. So let's just di sini kita bisa read data in SQL editor. Dan mungkin sekarang kita sebenarnya lebih ke butuh untuk dapetin yang daily expense. So let's just pakai daily expenses dulu. Dan kita ensure bahwa data yang 2025 ini nggak keambil. So ini de.date between. So kita lihat tadi setnya periodnya berapa di 10-20. Jadi 20 Oktober sampai 20 November. So sekarang kita hardcode dulu aja. Atau mungkin better seperti ini aja. Kita lihat yang di tanggal 2025, di tahun 2025 dia sudah tidak masuk ke sini. Dan selanjutnya kita ingat bahwa data kita berupa JSON, dan di sini kita lihat bahwa ini adalah array of objects. Jadi kita bisa nge-split dari array of objects ini menjadi masing-masing objek tersendiri, masing-masing row tersendiri dengan kita melakukan seperti ini. Bisa tambahkan namanya lateral JSON p array elements. Kalau sini kita sebutkan dari tempat kita naruh JSON-nya, kita lakukan seperti ini. Kita kelihatannya perlu tambahin join lateral seperti ini. Oke, sepertinya harusnya seperti ini, ada koma, dan kita hapus join-nya. Dan kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kita bisa menambahkan alias as expense seperti ini, dan seharusnya kita akan memiliki satu data baru dimana kita lihat ini kolomnya entah kenapa value, dan seharusnya dia alias expense. Oke, tapi sepertinya harusnya tetap bisa. Jadi misalkan kita ada nyoba, basically misalkan kita, jadi kelihatannya cuma masalah di display aja, dan at least misalkan kita lakukan seperti ini, kita harusnya tetap bisa mendapatkan datanya. Lihat sini, ini kolom dari amount di sini. Jadi kita lihat sini, ketika kita membuat lateral JSON b array elements data expenses, alias ini data, ini kolom dari DE yang berisikan dari JSON yang kita aliaskan menjadi expense, dan expense ini kita bisa mengambil dari key-nya, key amount di sini, dan dia akan menjadi kolom tersendiri. Di sini kita lihat seperti ini, key amount expense. Dengan menggunakan seperti ini kita bisa mengambil key dari objek ya, dan kita juga bisa memberikan alias di sini seharusnya. So di sini harusnya jadi aliasnya menjadi amount.
Jadi mungkin kelihatannya untuk value ini misalnya kita mau untuk memberikan ini menjadi alias, bisa kita taruh sini I believe. Kita coba dulu aja. So ya, kita lihat hasilnya seperti ini. So kelihatannya hanya masalah di the beaver aja dalam menampilkannya. Oke, sekarang mungkin kita akan komen dulu aja di sini, at least buat kita nanti refer cepat. Intinya adalah get all amounts expenses, intinya expenses in certain in between dates. Oke, ini kita basically menggunakan SQL ini, row ini seperti ini mungkin jarang-jarang dikarenakan again kalau misalkan sisanya, misalkan salah satu hal yang kita bisa lakukan di Drizzle adalah kita bisa ngasih tahu tanggal berapa sekarang, dan nanti kita bisa dapetin period yang sesuai dengan tanggal tersebut, dan itu bisa kita lakukan di Drizzle. Tapi untuk yang ini kita nggak bisa lakukan Drizzle dikarenakan again ini berhubungan sama masalah berhubungan di JSON ya ini sendiri, jadi cara query JSON. Oke, sekarang kita langsung aja kita coba mungkin kita coba pakai dummy aja dengan sebutan variabel data, dan kita akan db.execute, lalu kita akan menggunakan SQL. Kita akan lakukan seperti ini. Dan sekarang kita as is dulu aja, kita await. Kita coba console.log data. Dan sekarang kita coba refresh dulu ya dari ininya, dari halaman kita, dan kita akan coba lihat seharusnya ada kelihatan di konsol. Kita lihat seharusnya ada. So mungkin kita lihatin dari result, select dan lain sebagainya. Kita lihat ada rows. Ya kelihatannya berhasil. 27. Ya kita lihat ini kelihatannya berhasil ya. Tapi kayaknya kita perlu untuk mengambil datanya dengan menggunakan .rows di sini. Kita save. Kembali kita refresh. Dan kita lihat kita berhasil. Oke, selanjutnya mungkin salah satu yang obvious adalah karena kita cuma butuh amount-nya doang. Jadi again yang kita butuhkan adalah expenses sebelum dari hari ini. So I believe kita bisa menggunakan, jelas kita bisa menggunakan dari, kita bisa nge-sum langsung di JavaScript atau kita tinggal meminta langsung di SQL, dan itu harusnya lebih efisien ya. Dan di sini kita perlu untuk ada typecasting. So ya kurang lebih seperti ini, dan kita lihat kita mendapatkan langsung sum-nya. Jadi ini jelas lebih enak. Kita tinggal copy aja, kita paste di sini. Dan seharusnya ketika kita refresh, dan kita kembali, kita lihat kita mendapatkan sum 375.000. Oke, sekarang logiknya adalah kita mengambil di data di tanggal 26. So basically intinya adalah misalkan 25 dan 29, berarti kita ingin mencari dari period yang memiliki dua kondisi sebagai berikut, yaitu adalah dia pada start date-nya, jadi misalkan tanggal 25 Oktober, maka start date-nya
dikurang dari 26 harusnya, dan end date-nya lebih dari 26. Jadi kita nyari period yang hadir di sini. So di sini mungkin kita ganti dulu. Mungkin kita ganti ini jadi expenses, expense amount. Lalu sekarang kita butuh nyari period untuk kita bisa filling dari ini, dan kita bisa const period sama dengan wait db.query period. Lalu kita cari find first where lalu where-nya ini ada less than equals dan greater than equals. Kita juga butuh n seperti ini. So sini kita n yang pertama adalah less than equals, dimana p dot start at-nya, periodnya startnya itu melebihi atau equals dari current date. Mungkin kita akan hardcode dulu aja. So misalkan yang di tengah-tengah antara ini mungkin di tanggal 15 seperti ini. Jadi ini 10 mungkin apa 11. Oh iya 11 15 gini. Oke, bener kayaknya. Dan net-nya greater than. So harusnya ini benar. Kita coba dulu aja. Console.log period. Harusnya kita akan mendapatkan period yang kita inginkan. Oke, sekali lagi kita refresh dan kita lihat konsol. Dan kita lihat kita berhasil, yaitu kita mendapatkan period yang kita inginkan, yaitu di Oktober 2024. Oke, di sini tadi kita ada yang kelupaan bahwa kita perlu data berupa budget bulan ini itu berapa. Jadi budget bulan ini dikurangin pengeluaran sebelum hari ini, lalu sisa hari hingga akhir periode. So kita tinggal tambahkan aja budget integer dan not null. Nah, mungkin kita akan langsung mempush. Nah, di sini kita lihat ada problem, yaitu you are about to add null budget column without default value which contains one items. Jadi ada kemungkinan ini bakal dihapus dari datanya. Jadi kita akan no board aja, dan kita at least kita kasih default dulu aja, jadi default and null, biar kita nggak menghapus dari seluruh rows lagi. Oke, berhasil, dan biar kita tidak terlupa, kita ensure bahwa periodnya kita set dari budgetnya. So, di sini kita perlu lakukan ini terlebih dahulu. Dan kita taruh budget mungkin di 7 juta. Save. Dan selanjutnya kita bisa di sini kita lihat di periodnya. Kita sini ada error. Kalau budget doesn't exist, oke, ini harusnya ada sekarang exist. Coba kita lihat lagi tadi dari konsolnya. Maka kita akan lihat bahwa kita perlu refresh dulu aja sebentar. Oke, kita lihat sini bahwa kita perlu mengurangi ini, budget ini dengan sum ini, 375.000 ini. So let's just di sini kita bisa kita type in dulu aja dari ininya. Kita type in bahwa ini hasilnya adalah array of, ada cuma satu array doang, jadi mungkin kayak gini harusnya nggak masalah. Some number, dan kayaknya kita perlu taruh di sini agar dia scriptnya percaya kalau ini harusnya bentuknya begini.
Iya, kelihatannya nggak bisa seperti ini, tapi kita bisa melakukan seperti ini aja. Ini bukan expense amount, tapi ini expenses amount mungkin. Untuk sekarang ini dulu aja. Dan kita bisa expense amount di expense amount rows. Nah, kita bisa baru type in di sini. Oke, sekarang kita sudah cukup mudah. Tinggal console.log period dikurangin expense amount. Oke, sini ada bug. Dan mungkin juga kita juga tadi ada yang kelupaan bahwa yang atas ini itu di budget ini merupakan string, jadi kita perlu at least ganti ini jadi string dulu. Type in ya. Nanti kita baru di sini kita bisa pakai jadi number. Lalu period ini harusnya di dot budget seperti ini. Dan mungkin sisanya paling 3 logic antara current date dengan end date. Dan mungkin sini ada error dikarenakan possibly undefined. So sini kita bisa bikin error aja di sini, misalkan if period throw new response. Kita langsung kasih status dulu aja 500. So yang di sini harusnya nggak possible untuk undefined. Dan di sini Oke, lanjut. Di sini kita tinggal ganti aja. Sebenarnya kita lupa bahwa ini udah ada di search params untuk date-nya. Dan di sini kita lihat bahwa di sini ada date atau current date to iso string. So I believe kita bisa date-nya kita bisa kayak gini aja. So kita bisa menggunakan variabel yang sama date ini untuk kita pakai di mana-mana. Dan kita ganti dari period ini menjadi period yang kita ketahui bahwa di sini, yaitu period.endAt dan period.startAt. Dan kelihatannya kita perlu menghapus ini. Ada sedikit bug. Dan kita lihat hasilnya NaN less not number. Kita akan coba lihat dulu aja dari masing-masing ini yang salahnya di mana. Oke, kita lihat sini bahwa ini hasil NaN. Jadi kita perlu tahu dulu mungkin. Oh iya. Ini jelas perlu kita .0.sum. Dan kita lihat berhasil. Dan yang terakhir yaitu adalah untuk memberikan kita bisa membagi, ini dibagi dengan sisa hari antara hari ini alias kita dapatkan di untuk hari ini kita perlu pakai new ya. Jadi kita perlu const date today sama dengan new date. So untuk ini mungkin kita
dikarenakan ini cukup harusnya cukup mudah untuk dari AI untuk melakukannya, jadi kita akan minta AI aja untuk melakukan at least buat bagian yang ini. Now I want to add new functionality that calculate how many days between today and end date. Jadi seharusnya mereka juga udah tahu dari end date-nya. Oke, di sini kita dipakai date FNS ya. Oke, ini kelihatannya seems over the top dari remaining ini. Kayaknya salah. Oke, kita ini aja. Kita langsung kasih tahu yang ini. Mungkin kita pengen ubah. Oke, di sini saya redo dari instruksinya, dan ini salah satu tempat di mana saya menggunakan AI. Jadi AI itu sendiri saya sering menggunakan, cuma memang nggak selalu, dikarenakan AI di zaman sekarang masih banyak salahnya. Dan sini salah satu tempat yang saya rasa dia jarang salah. Kita lihat sini, I believe that's it. So let's just use this. Oke, I believe so di sini. Jadi kita seharusnya tinggal console.log menggunakan yang ini, dan kita tambah dalam kurungkan sehingga ini kayak seperti ini atau seperti ini. Di sini dibagi dengan remaining days. Oke. Kita save. Dan kita lihat kita berhasil. Kita mendapatkan bahwa remaining dari 666.620.000 dibagi dengan beberapa sisa hari adalah kurang lebih seperti ini. Dan mungkin kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Kita akan cukupkan saja dikarenakan untuk video selanjutnya kelihatannya cukup mudah, yaitu kita tinggal menguruskan dari action. Action itu adalah intinya kita menambahkan data, dan apa yang kita kurang tadi adalah kita sudah berhasil tadi untuk membuat dari daily pool budget. Jadi kita mengetahui budget hari ini itu yang kita bisa keluarkan itu berapa, dan mungkin untuk QA-nya alias kita untuk ensure bahwa perhitungan itu benar, mungkin kita akan lakukan juga di pekan depan alias di video selanjutnya, bukan di pekan depan. Dan kita lihat sini juga kita belum hitung adalah remaining-nya, dan seharusnya ini simple dan kita bisa taruh aja di video selanjutnya juga, dikarenakan basically ini udah hampir selesai. Kita tinggal bungkus beberapa tambah-tambahan lagi, dan setelah itu mungkin kita akan juga belajar sedikit mengenai deployment. Kurang lebih seperti itu untuk video kita kali ini. Sampai bertemu lagi di video yang selanjutnya.